Sebelum ke alur filmnya, karena berhubung ini merupakan sebuah kisah nyata, jadi alangkah baiknya jika kita memulai dari karya biografi tokoh utama kita, di mana diceritakan bahwa sahnya Alexander ini lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Yunani kuno, tepatnya di sebuah kota bernama Pella, Kerajaan Makedonia. Adapun ayah dari Alexander yaitu seorang raja bernama Philips II dan ibunya bernama Olympias, di mana adapun secara garis besar keturunan keluarga Alexander ini merupakan keturunan dari Hercules dan Achilles, yang tidak heran jika nantinya Alexander ini akan tumbuh menjadi sosok yang begitu tangguh. Adapun film kali ini diceritakan oleh seorang pria tua bernama Ptolemy, yakni seorang veteran pasukan Alexander yang masih hidup, yang mana ia menceritakan bagaimana perjuangannya saat melakukan ekspedisi bersama Alexander. Dikisahkan bahwa Alexander dinobatkan sebagai raja setelah kemetongan ayahnya yang dihabisi oleh pengawalnya sendiri yang bernama Pausanias, yang karena hal itu jugalah membuat Alexander menjadi seorang yang begitu kuat dan ambisius, di mana bahkan pada umurnya yang ke-20 tahun Alexander telah berhasil menguasai wilayah Mesir, yang atas pencapaiannya tersebut ibu kota Mesir pun saat itu dinamai sebagai Alexandria, yang diambil dari nama Alexander. Oke, kita masuk ke alur filmnya sob, dimana setelah menguasai Mesir, Alexander pun bergerak dan berperang secara langsung dengan kerajaan Persia yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Darius III. Di sini Alexander bersama dengan puluhan ribu pasukannya dan tentara bayaran dari Yunani bergerak ke Persia. Sesampainya di sana, sempat terjadi perdebatan karena para petinggi Yunani tidak begitu yakin jika mereka akan menang dalam perang kali ini, karena saat itu Persia memiliki pasukan tempur yang sangat kuat. Ditambah lagi pada masa itu Persia merupakan salah satu kerajaan terbesar di dunia. Namun Alexander tetap meyakinkan para petinggi dan pasukannya untuk percaya pada strateginya. Sekedar info juga sob, jadi si Alexander ini merupakan murid dari seorang filsuf terkenal pada masa itu, yakni Aristoteles, yang mana dengan itu tidak heran jika Alexander ini dikenal memiliki kecerdasan dan ahli dalam strategi-strateginya. Diceritakan kalau pasukan Alexander saat ini kalah jumlah 3 kali lipat dari pasukan Persia, yang dengan kondisi itu dia pun hendak menggunakan strategi formasi asimetris, yakni dengan menempatkan sebagian besar pasukannya di sebelah kiri sektor pasukan Persia agar dapat memancing pasukan Persia memusatkan serangannya ke sebelah kanan pasukan Makedonia. Namun para jenderal dan sahabatnya di sana merasa jika hal ini sangatlah mustahil karena jumlah musuh yang begitu banyak. Untuk itu salah satu sahabat dekatnya yang bernama Cassander menyarankan kalau akan lebih baik jika mereka melakukan serangan secara diam-diam pada malam hari. Mendengar itu Alexander pun langsung tidak setuju, karena baginya hal itu merupakan sifat pencuri dan ia menegaskan kalau dirinya tidak jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mencuri, melainkan merebut tahta dengan cara yang terhormat. Hingga pada keesokan harinya, peperangan pun benar-benar akan berlangsung, di mana pasukan Alexander yang jauh dari kata seimbang harus menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih banyak dengan dipimpin oleh seorang raja bernama Darius, di mana peperangan pada hari itu dikenal sebagai Perang Gaugamela yang berlokasi di daerah Mesopotamia pada tahun 331 sebelum Masehi, yang melibatkan sekitar 47.000 pasukan Makedonia dari Yunani, sedangkan pasukan Persia berjumlah 120.000. Sebelum Alexander memulai peperangan, tak lupa ia terlebih dahulu membakar semangat para prajuritnya agar tidak gentar menghadapi pihak musuh yang jumlahnya 3 kali lebih banyak dari mereka. Dengan instruksi langsung dari Alexander, tanpa basa-basi lagi, peperangan hari itu pun tak terelakkan.
Sesuai dengan strategi Alexander, tampak pasukan infanteri dan kavaleri Persia mulai menyerang garis pertahanan sebelah kiri pasukan Makedonia. Dan di sini Alexander memerintahkan Jenderal Parmeneon yang memimpin barisan sebelah kiri untuk memusatkan peperangan di sektornya. Sedangkan bagian tengah yang dipimpin oleh Jenderal Antigonus diperintahkan untuk melonggarkan pertahanan agar musuh menganggap lemah sektor tersebut. Yang mana padahal sebenarnya pasukan tengah itu begitu kokoh karena diperkuat oleh kavaleri Philips Thessalion serta pasukan khusus tombak panjang dari tentara bayaran Yunani. Jadi bisa dipastikan akan sangat sulit bagi pihak musuh untuk menerobos pasukan tersebut. Sementara itu, di sisi kanan atau sektor barat, Alexander bersama dengan kavaleri sekutu dari Paionian bergerak secara mencolok keluar dari barisan kanan, di mana dirinya sengaja terus bergerak menjauh dari sektor kanan untuk memancing pasukan kavaleri musuh agar mengejarnya dan membuat celah di sektor kiri musuh yang sudah terbuka lalu menerobos masuk ke bagian sektor tengah musuh. Karena Alexander mengincar Raja Darius yang saat ini berada di sektor tengah. Di tengah-tengah peperangan brutal itu, seketika itu pula Alexander memerintahkan pasukannya yang berada di sektor tengah untuk merangsak masuk ke depan agar membantu serangan terpusatnya. Di mana berkat serangan dadakan itu membuat Raja Darius pun langsung merasa panik dan kemudian memerintahkan pasukan infanterinya untuk mencegat pasukan Makedonia dari kedua sektor tersebut. Alexander yang melihat ada kesempatan untuk menyerang pimpinan musuh tanpa membuang waktu, ia pun langsung berinisiatif untuk melakukan serangan dengan melemparkan tombaknya kepada Raja Darius. Yah, meskipun meleset, namun hal itu sangat membuat Raja Darius kena mental hingga ia pun memutuskan untuk menarik mundur semua pasukannya yang tersisa. Singkat cerita, berkat kemenangannya hari itu membuat Alexander semakin terkenal di mata dunia. Karena pada usia 25 tahun, Persia resmi dikalahkan pada tahun 331 sebelum Masehi. Di sini, Alexander berhasil merebut kota Babilonia bersama pasukan serta rakyatnya. Namun kemenangan itu dirasa belum puas karena mengetahui Raja Darius yang masih hidup dan berkeliaran di Persia. Hingga setelah 6 tahun berkuasa di istana Persia, tepatnya pada tahun 327 sebelum Masehi, Alexander pun memutuskan untuk memburu Raja Darius beserta pasukannya yang dikabarkan melarikan diri ke arah timur laut Persia. Untuk itu, Alexander dan pasukannya pun menempuh perjalanan ratusan kilometer ke wilayah Bakria, di mana sesampainya di sana, Alexander harus menerima kenyataan karena telah menemukan Raja Darius yang ternyata sudah dihabisi oleh panglimanya yang memberontak. Merasa tak terima dengan pengkhianatan itu, saat itu pula Alexander berusaha memburu para panglima Raja Darius untuk menghormati kemetongannya. Singkat cerita, karena ambisinya itu pun membawa dirinya ke arah timur. Hingga pada saat Alexander menginjakkan kakinya di tanah Spetaruasia, yaitu di wilayah Skypia, di sini Alexander juga berhasil menaklukkan suku-suku terkuat di wilayah Skypia. Dan bahkan tidak hanya menaklukkan Skypia saja, karena Alexander juga memilih untuk menikahi salah seorang gadis dari anak kepala suku itu yang bernama Roxane untuk menjalin kerjasama atau membentuk sekutu. Befitting a proper marriage. Akan tetapi karena keputusan sepihak dari Alexander membuat ia dan para panglimanya pun terlibat perselisihan karena beberapa pengikut Alexander tidak setuju dengan pernikahan itu. Tetapi Alexander tidak menghiraukannya karena ia menganggap kalau Roxane adalah wanita yang kuat dan pantas melahirkan keturunan darinya. Oke, sebelum lanjut kita flashback sejenak, dimana seperti yang kita ketahui dari awal film tadi bahwa sejak kecil Alexander sudah belajar ilmu filsafat, pengobatan,
agama, seni, dan juga logika bersama gurunya Aristoteles, di mana menurut Aristoteles, perasaan cinta kepada wanita hanya akan menimbulkan kecemburuan dan juga menghambat ilmu pengetahuan serta logika mereka untuk meraih masa depan. Tak hanya itu, Aristoteles juga mendoktrin kalau orang-orang Timur dan Asia adalah orang-orang bodoh dan biadab, serta dirinya juga menganggap kalau bangsa Yunani lebih unggul daripada mereka, di mana orang-orang yang dimaksud oleh Aristoteles itu adalah bangsa Persia, Skypia, hingga ujung bangsa India. Dan dari perkataan Aristoteles itulah Alexander ingin membuktikan perkataan gurunya itu dan membuatnya berambisi untuk menaklukkan seluruh dunia. Balik ke masa sekarang, di mana saat ini kita diperlihatkan Alexander yang telah berada di wilayah Bakria atau Afghanistan. Lantas ia pun ingin melanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur untuk mencari wilayah penaklukan yang baru. Hingga singkat cerita, sampailah mereka di pegunungan Hindu Kuch, yang mana karena cuaca dingin yang sangat ekstrim membuat Alexander dan para pengikutnya tidak sanggup lagi untuk mendaki gunung itu dan memutuskan untuk kembali ke Persia. Akan tetapi dengan satu syarat, yaitu mereka harus bergerak ke selatan menuju India agar bisa sampai ke ujung daratan. Lalu rencana selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan laut menuju Mesir. Mendengar keputusan dari raja mereka, mau tidak mau para pasukannya pun menerima keputusan itu, meskipun mereka akan bersiap untuk pertempuran yang lebih besar. Dikarenakan kerajaan India terkenal sangat kuat dengan kavaleri gajahnya, membuat Alexander harus merencanakan strategi perang nanti dengan cukup matang, karena ini adalah misi terakhirnya untuk bisa menaklukkan dunia, yang mana pada saat itu bangsa Yunani menganggap kalau India merupakan ujung dunia. Di tengah-tengah perjalanan mereka, di saat seperti ini justru banyak pertikaian antar sesama pasukan Alexander, yang mana salah satunya adalah Jenderal Besar Parmeneon yang berkhianat serta melakukan rencana pemetongan kepada Alexander. Karena hal itu, di sini Alexander pun dengan tegas menyaring para pasukannya yang disinyalir memberontak untuk dihukum metong agar tidak ada pengkhianatan ketika mereka berperang dengan India. Singkat cerita, Alexander dan pasukannya pun melanjutkan perjalanan, di mana tampak mereka saat ini melintasi hutan-hutan belantara yang belum pernah mereka lewati seumur hidupnya. Hingga pada akhirnya mereka pun memasuki wilayah hutan perbatasan India, tepatnya di wilayah kerajaan Faurava, yang mana pihak musuh sudah siap menunggu kedatangan pasukan Alexander di sana. Diketahui pada waktu itu Alexander membawa sekitar 110.000 pasukan yang terdiri dari sekutu Persia, Yunani, bahkan sekutu India yang berhasil dibujuk untuk bergabung dengan Alexander. Dan singkat waktu pertempuran pun dimulai. Tampak dari kejauhan muncullah pasukan India yang dipimpin oleh Raja Puru, dan pertempuran hari itu dikenal sebagai pertempuran Hedosper. Saat itu pasukan India berjumlah 130.000 dan memiliki 85 gajah perang. Dengan kekuatannya, pasukan India pun langsung menerobos masuk ke pertahanan tengah pasukan Makedonia. Sementara di sisi lain, Alexander dan beberapa pasukannya menyisir jauh ke sektor kanan untuk mengepung sektor tengah pasukan musuh. Namun formasi kerajaan Kaurava itu benar-benar hebat karena taktik Alexander berhasil dibaca oleh Raja Kuru, yang dengan segera Raja Kuru pun memerintahkan pasukannya untuk menghadang pasukan Alexander dari sektor kanan tanpa terkecuali. Oleh karena itu, di sini Alexander memikirkan bagaimana cara agar bisa lolos dari kepungan musuh yang menggunakan gajah perang untuk menyerang Alexander dan pasukan aliansinya yang semakin terpojok.
Singkat cerita, karena gempuran musuh yang begitu kuat, salah satu panglima Alexander pun memutuskan untuk mundur dan membiarkan aliansi Persia dan India yang meladeni gempuran musuh dari sektor kanan. Dikarenakan saat ini, mereka akan memusatkan serangan langsung pada pimpinan musuh yaitu Raja Kuru, walaupun hal itu sangatlah tidak semudah saat Alexander menyerang Raja Darius karena pertahanan Raja Kuru yang sangat ketat. Ditambah lagi kuda-kuda pasukan Makedonia yang ketakutan ketika melihat gajah-gajah perang milik pasukan musuh yang membuat pasukan Alexander hampir putus asa. Namun karena sudah mepet, Alexander pun nekat bersama dengan kuda kesayangannya yang bernama Bocephalus menerobos masuk sendirian ke pertahanan musuh. Yang mana di sini Alexander memfokuskan serangannya ke arah Raja Kuru yang sedang berada di atas gajah perangnya. Meskipun ada banyak sekali halangan yang menghadang Alexander, di mana bahkan pada momen ini kudanya yang harus berhadapan dengan gajah perang Raja Kuru, dengan gagah berani ia pun mengangkat kudanya agar berdiri sejajar dengan gajah perang itu, agar dirinya bisa menghunuskan pedangnya ke Raja Kuru. Dan yang terjadi, sayangnya dirinya harus menerima serangan panah dan juga kudanya yang harus tepar akibat terkena tombak musuh hingga membuat sang Alexander pun harus jatuh dari kudanya. Dalam kondisi sekaratnya, Alexander pun mulai merasakan kalau ini pasti adalah akhir dari kisah penaklukannya. Namun tanpa diduga, terlihat kudanya yang kembali bangkit melindungi tuannya beserta semangat pasukannya yang kembali membara untuk berusaha melindungi Alexander, raja mereka, dengan cara membuat formasi melingkar. Siapa sangka berkat semangat juang dari pasukan Alexander itu membuat keadaan jadi berbalik, di mana pasukan musuh terlihat begitu kewalahan dan menyebabkan banyak sekali korban jiwa dalam serangan itu. Melihat hal tersebut, Raja Kuru pun lantas memutuskan untuk menarik mundur pasukannya karena pasukan infanterinya sudah mulai melemah dan juga untuk menghindari banyaknya korban jiwa dan gugurnya beberapa gajah perang dari pasukannya. Setelah perang itu berakhir, Alexander yang masih dalam kondisi sekarat tampak segera ditopang dan dilindungi oleh para jenderalnya untuk dibawa ke kamp utara pasukan Makedonia. Hingga setelah beberapa hari melawan Komanya, alhamdulillah keajaiban pun terjadi, di mana Raja Alexander pun akhirnya berhasil bangkit dan berjalan keluar dari tendanya dengan disambut bahagia oleh semua pasukannya di luar. Dengan kondisinya itu, Alexander pun berbicara di depan semua pengikutnya, di mana ia menegaskan jika mereka semua akan kembali ke tanah airnya. Mendengar itu, sontak saja kegembiraan pun langsung terdengar dari semua pasukannya yang telah lama mengabdi kepada Alexander untuk menaklukkan dunia. Sebelum berangkat, Alexander memerintahkan untuk membangun sebuah altar dewa Zeus sebagai tanda kalau dirinya dan pasukan Titannya pernah menginjakkan kaki di tanah India yang dianggap sebagai ujung dunia pada saat itu. After 6 years in the Far East, to this day there is no accounting. Singkat cerita, Alexander pun sampai di kerajaannya yang berada di Babelonia, Persia, di mana sesampainya di sana, hal mengejutkan pun terjadi saat ia mendapati sahabat dekatnya yaitu Hephaestion yang meninggoy karena diracuni oleh seseorang. Atas hal itu, sontak saja Alexander pun langsung mendatangi istrinya dan menuduh kalau pasti dialah yang telah meracuni sahabat dekatnya tersebut. Karena ia merasa kalau hanya Roxanne lah yang berani melakukan hal seperti itu kepada sahabatnya, karena iri melihat Hephaestion yang lebih dipercaya oleh Alexander daripada dirinya sendiri yang merupakan istrinya. Setelah terjadi percekcokan di antara mereka, Alexander pun langsung memutuskan hubungan mereka meskipun saat itu Roxanne sedang mengandung bayi dari Alexander. Malam harinya, untuk menghilangkan rasa kegalauannya, Alexander pun mengadakan sebuah pesta dan berniat untuk berangkat ke Mesir sebagai rute terakhir perjalanannya. Akan tetapi di tengah-tengah acara yang berlangsung, secara tak terduga Alexander diracuni oleh seseorang yang tak dikenal.
hingga akhir dari cerita penaklukan Alexander pun ditutup pada tahun 325 Masehi, dikarenakan Alexander menghembuskan nafas terakhirnya di usianya yang terbilang cukup muda, yaitu 33 tahun. Di mana setelah wafatnya sosok Alexander yang agung, di sini terjadilah pertikaian antara pasukan Makedonia dan pasukan sekutu Yunani yang memperebutkan di mana jasad Alexander the Great akan dimakamkan. Kita pun dibawa ke 38 tahun kemudian, di mana terlihat Ptolemy yang sudah tua menceritakan kisah Alexander kembali di sebuah catatan buku. Di sini Ptolemy menceritakan secara detail bagaimana kisah sang penakluk dunia Alexander the Great dari awal kelahirannya sampai kemetongannya. Bahwasanya jasad Alexander disemayamkan serta diawetkan di Mesir. Dan sebuah fakta mengejutkan diungkapkan olehnya di sini, di mana ternyata kemetongan Alexander sebelumnya telah disepakati oleh semua jenderalnya yang memang sudah merencanakan kemetongan tersebut, dengan alasan karena mereka ingin mengakhiri sumpah setia mereka kepada Alexander the Great yang penuh ambisi supaya mereka bisa hidup tenang dengan keluarganya. Hingga singkat waktu setelah 6 tahun kemetongannya, istri Alexander yaitu Roxane dibawa ke Makedonia setelah melahirkan seorang anak laki-laki yang merupakan darah daging dari Alexander. Namun lagi-lagi Cassander yang merupakan sahabat kecilnya meracuni Roxane serta anaknya hingga terhapuslah garis keturunan dari Alexander. Dan itulah kisah dari Alexander the Great yang sempat diceritakan oleh saksi hidupnya. Walaupun pada akhirnya buku tulisan itu kini telah lenyap saat perpustakaan Alexandria dibakar karena sebuah tragedi. Dan film pun tamat.